diambil dari bagian tubuh. Untuk tujuan analisis, misalnya darah, urin, rambut, hati, ginjal, dan bagian jaringan tubuh lainnya. Sampel biologi, parameter farmakokinetika suatu obat dihitung dari konsentrasi obat dalam cuplikan hayati yang sesuai. Dapat berupa darah, urin, air ludah, cairan lainnya yang relevan atau mengandung obat. Tetapi yang paling sering digunakan adalah darah atau urin. Cuplikan darah dapat digunakan dengan baik karena semua proses obat dalam tubuh melibatkan darah sebagai media. Suatu alat ukur dari organ satu ke organ lain seperti absorpsi, distribusi, metabolisme, ekresi. Oleh karena itu, agar nilai-nilai parameter obat dapat dipercaya. Metode penetapan kadar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Di antaranya ada perolehan kembali atau recovery, presisi dan akurasi, kepekaan dan selektivitas merupakan kriteria yang paling penting di mana hal lain nilainya tergantung dari alat ukur yang dipakai. Dalam farmakokinetika yang digunakan sebagai parameter antara lain ada tetapan atau laju invasi atau tetapan absorpsi, volume distribusi, ikatan protein, laju eliminasi dan waktu paruh, bersihan atau clearance, renal, ekstrak renal, dan total, luas daerah di bawah kurva atau AUC, dan ketersediaan hayati. Selanjutnya ada uji dengan menggunakan matriks biologi. Yang pertama adalah optimasi penentuan kadar metanol dalam darah menggunakan gas kromatografi. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alatnya seperangkat alat gelas merek Pyrex, seperangkat alat distilasi, tabung SPE-NT3, alat vakum, siringen, termometer, alat sentrifuge, instrumen gas kromatografi, kolom HP Innowex panjang 60 meter, lebar 250 mm dengan fase diam penelitian glikol. Kemudian ada bahan sampel darah yang didapatkan dari sukarela pendonor. Metanol, nepropanol, chlorhexidil, kloroform, EDTA dengan Get Pro Analysis buatan merek, serta Aquades, serta saring via plastik dan vaselin. Metode penelitian. Sampel diambil sebanyak 1 mili menggunakan pipet volume, kemudian ditambahkan 10 mili Aquades, dimasukkan ke dalam labu alas bulat. Didistilasi menggunakan distilasi sederhana selama 15 menit dengan suhu dijaga sekitar lebih kurang 90 derajat Celcius. Titik didih N-propanol. Destilat dimasukkan ke dalam via plastik. Destilat dianalisis menggunakan GC-FID. Schudacker dan Zain 2016. Kemudian sampel diambil sebanyak 1 mili menggunakan pipet volume, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan kloroform 1 mili dan disentrifus selama 2 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Supernatan dipipet dan dimasukkan ke dalam vial plastik. Supernatan dianalisis menggunakan GC-FID. Pizarro et al. 2011. Selanjutnya digunakan tabung SPE-NT3, di bagian bawah dilapisi dengan kertas saring, Wetman, kemudian ditambahkan klorosil sampai tanda batas tabung dan dilapisi kembali dengan kertas saring Wetman. Pengkondisian dilakukan dengan penambahan pelarut kloroform dengan ditambahkan pelarut kloroform sebanyak 2 mili sampai menetes. Tabung SPE-NT3 dikondisikan selama 24 jam dalam keadaan tutup. Sampel dimasukkan sebanyak 1 mili dan larutan analit hasil dari ekstraksi fase padat cair dimasukkan ke dalam vial plastik. Larutan analit
dianalisis menggunakan GCFID. Hernandez et al. 2008. Hasil kromatogram GCFD menunjukkan bahwa metanol muncul pada waktu resistensi kurang lebih 5,4/2. Tidak sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Sudhakar dan Jain, yaitu N-propanol muncul pada waktu retensi 2,452 menit dan waktu retensi etanolnya 1,992. Berdasarkan titik didih metanol yaitu 64,5 derajat, metanol akan muncul pada TR 3,4. Waktu analisis menjadi hampir 10 kali lipat dikarenakan panjang kolom yang digunakan diperbesar dari 300 meter menjadi 600 meter. Form dan N-propanol akan muncul masing-masing kurang lebih 1 dan kurang lebih 0,65. Waktu retensi etanol, form dan N-propanol semakin dikarenakan kolom yang telah digunakan sehingga efisiensi kolom mulai berbeda. Validasi metode analisis ofloxacin dalam plasma in vitro sebagai cair kinerja tinggi, fluoresensi, Capadayan Medicine Agency Guidelines. Untuk alat dan bahannya, alatnya sendiri ada kromatografi cair kinerja tinggi dari pompa autosampler, kolom C18, detektor fluoresensi, dan pengolah data pada komputer. Untuk bahannya ada ofloxacin, ciprofloxacin, HPLC, cetonitrit PLC, asam fosfat 85%, analytical grade, trietilamin, dan plasma darah. Untuk metode penelitian ofloxacin ditimbang sesama 10 mg dilarutkan dengan metanol dalam labu ukur 10 ml sehingga diperoleh konsentrasi 1000 mikrogram per mililiter. Ciprofloxacin HCl ditimbang sesama 10 mg dilarutkan dengan aquabides dalam labu ukur 10 ml sehingga diperoleh konsentrasi 100 mikrogram per mili. Optimasi kondisi analisis ofloxacin secara kromatografi cair kinerja tinggi. Larutan campuran ofloxacin dengan konsentrasi kurang lebih 1 mikrogram per mili dan baku dalam ciprofloxacin HCl dengan konsentrasi kurang lebih 15 mikrogram per mili dalam aqua destilata disiapkan. Larutan tersebut disuntikan sebanyak 20 mikroliter ke alat CKT dan diamati respon kromatografi yang dihasilkan. Optimasi dilakukan terhadap jumlah perbandingan komponen fase gerak, pH fase gerak, laju alir, dan suhu kolom. Komponen fase gerak untuk analisis ofloxacin adalah campuran aseton nitril dan trietilamin dalam air hingga pH 3 dengan penambahan asam fosfat 85%. Pada optimasi komponen fase gerak dilakukan dengan membuat variasi trietilamin 1% dalam air asetonitril dengan perbandingan 86 banding 14, 84 banding 16, dan 82 banding 18. Kemudian pH fase gerak dioptimasi dari pH 2,5, 3, dan 3,5. Laju alir fase gerak dioptimasi yaitu 0,7 ml per menit, 1 ml per menit, dan 1,2 ml per menit. Pada suhu kolom dioptimasi dari suhu 35 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dan 45 derajat Celcius.
Analisis ofloxacin dilakukan dengan menggunakan detektor fluoresensi pada panjang gelombang eksitasi 300 nanometer dan emisi 500 nanometer. Selanjutnya, nilai area, waktu retensi atau TR, resolusi R, tailing factor, jumlah lempeng teoritis, dan height equivalent to a theoretical plate dicatat. Untuk uji kesesuaian sistem, setelah diperoleh kondisi optimum untuk analisis ofloxacin, kemudian dilakukan penyuntikan sebanyak 5 kali. Pengulangan, campuran larutan ofloxacin dan baku dalam. Pada 5 kali penyuntikan tersebut, diperoleh waktu retensi dan area masing-masing zat yang kemudian dihitung rasio area setiap zat aktif terhadap baku dalam. Persyaratan koefisien variasi atau keterulangan harus kurang dari 2%. Preparasi dan ekstraksi sampel dalam plasma. Preparasi atau ekstraksi sampel ofloxacin dalam plasma dilakukan dengan pengendapan protein sebanyak 300 mikroliter plasma yang mengandung kurang lebih 4 mikrogram per mililiter ofloxacin. Dimasukkan ke dalam tabung sentrifugasi dan dicampurkan dengan 600 mikroliter metanol. Kemudian tabung dikocok dengan vortex selama 2 menit dan disentrifugasi selama 10 menit pada kecepatan 10.000 rpm. Validasi metode analisis ofloxacin dalam plasma. Pada penelitian ini harus dilakukan validasi metode ofloxacin dalam plasma. Validasi yang dilakukan adalah validasi penuh dengan parameter berupa selektivitas, carryover, pengukuran batas kuantiti terendah, linearitas kurva kalibrasi, akurasi, presisi, dan recovery, integritas pengenceran, serta stabilitas. Hasil dan pembahasan. Optimasi kondisi analisis kromatografi, analisis ofloxacin diperoleh kondisi optimum dengan menggunakan kolom C18 Sunfire TM 5 mikrometer 250 kali 4,6 mm, suhu 40 derajat Celcius. Fase gerak trietalamin 1,0% dalam air asetonitril 86:14. pH-nya 3,0, laju alir 1,0 mili per menit, dan dideteksi dengan detektor fluoresensi pada panjang gelombang eksitasi 300 nanometer dan 500 nanometer. Uji kesesuaian sistem. Waktu retensi atau TR, ofloxacin dan ciprofloxacin HCl secara berturut-turut adalah 7,47 menit. Dan 8,446 menit dengan waktu analisis 10 menit. Koefisien variasi yang didapat dari uji kesesuaian sistem untuk area adalah 1,227%, sedangkan koefisien variasi untuk waktu retensi adalah 1,319%. Validasi metode bioanalisis lower limit of quantification atau LLOQ. Berdasarkan hasil analisis ofloxacin dalam plasma diperoleh nilai LLOQ sebesar 1,4 nanogram per mili. Karena pada konsentrasi setengahnya 10,5 nanogram per mili, dihasilkan nilai persen di FF yang melampaui persyaratan. Kurva kalibrasi dan uji linearitas. Persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan 0,0012 X tambah 0,0532 dengan koefisien korelasi atau R 0,9999. X yaitu konsentrasi sampel, Y itu berupa PAR, peak area ratio, antara respon area analit dengan baku dalam. Kurva kalibrasi antara hari masih memenuhi syarat linearitas dan presisi yang baik, di mana nilai R yang diperoleh mendekati 1 dan nilai KF
pada konsentrasi LLOQ dan pada konsentrasi lainnya berada dalam rentang yang memenuhi syarat. Selanjutnya ada selektivitas. Melalui hasil penelitian, uji selektivitas pada belangko tidak menunjukkan adanya interferensi ataupun pengotor pada waktu analisis analit dan baku dalam. Dalam pada konsentrasi LLOQ diperoleh nilai koefisien variasi dan nilai persen diff yang tidak melampaui persyaratan, yaitu kurang lebih 20%, yaitu nilai KF ofloxacin sebesar 11,10% dan nilai persen DF dan nilai persen diff yang diperoleh yaitu min 19,89% sampai 13,28%. Carry over yaitu nilai ketentuan ada setelah penyuntikan konsentrasi tinggi, ofloxasi berkisaran antara 2,02% sampai 3,37% dari respon LLOQ, sedangkan persen carryover baku dalam berkisaran antara 0,05% sampai 0,09%. Berdasarkan penelitian, hasil uji carryover tidak melampaui persyaratan, sehingga dapat disimpulkan selama proses analisis berlangsung tidak terdapat keterikutan yang bermakna antara penyuntikan. Akurasi, presisi, dan perolehan kembali. Hasil uji akurasi dan presisi tersebut sudah memenuhi persyaratan, yaitu nilai persen diff dan KF tidak melampaui lebih 15% untuk konsentrasi rendah, sedangkan sedang dan tinggi, dan pada konsentrasi LLOQ tidak melampaui lebih 20%. Nilai koefisien variasi untuk analit konsentrasi rendah, sedang, dan tinggi secara berurutan adalah 7,10%, 4,90%, dan 4,81%. Selanjutnya dilakukan pengujian efisiensi ekstraksi dengan cara menghitung persen recovery. Integritas pengenceran. Berdasarkan hasil penelitian, hasil uji integritas pengenceran antar hasil diperoleh yaitu nilai persen diff pada kedua konsentrasi berkisar antara min 8,85% sampai 4,79%. Sedangkan nilai KF untuk konsentrasi rendah berkisar antara 1,45% sampai 4,09%. Dan untuk konsentrasi tinggi berkisar antara 1,36% dan sampai 2,97%. Nilai akurasi dan presisi dari pengenceran tersebut masih memenuhi kriteria akurat dan presisi sehingga proses pengenceran yang dilakukan selama proses bioanalisis dapat dipercaya. Stabilitas larutan stok. Dapat disimpulkan bahwa larutan stok ofloxacin dan ciprofloxacin HCl yang digunakan stabil selama 24 jam, yang disimpan pada suhu kamar dan stabil selama minimal 28 hari yang disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Untuk uji stabilitas ofloxacin dalam plasma, stabilitas autosampler dilakukan terhadap dua konsentrasi, yaitu rendah dan tinggi pada jam ke-0 dan jam ke-24. Nilai persen diff untuk konsentrasi rendah dan tinggi berkisar antara min 5,36% sampai 7,35% dan min 2,11% sampai 1,53%. Berdasarkan data stabil tersebut menunjukkan bahwa ofloxacin bersifat stabil selama 3 kali siklus beku cair, 24 jam pada suhu kamar, 24 jam pada autosampler, dan 28 hari pada suhu min 20 derajat Celcius. Karena menghasilkan nilai persen diff yang masih memenuhi persyaratan, yaitu kurang dari 15%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya?